Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih, dengar baik-baik ya. Anda mau percaya Al-Quran sebagai firman Tuhan atau tidak, itu bukan urusan saya, itu derita kamu. Anda mau percaya atau tidak, bukan urusan saya. Anda mau jungkir balik pun bukan urusan saya. Anda mau koprol kiri kanan pun bukan urusan saya. Anda mampus sekalian pun bukan urusan saya. Nah, sekarang Anda katakan bahwa Anda tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Nah, sekarang saya minta Anda jelaskan kenapa Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, sorry ya, maksud saya Quran surat Al-Baqarah itu dibuka dengan kalimat alif lam mim. Anda jelaskan soal ini. Kenapa dibuka dengan kalimat alif lam mim? Loh, kamu kan tanya sama saya, kenapa Allah menurunkan atau membuka Al-Baqarah dengan alif lam mim? Nah, pertanyaanmu ya udah tolol. Kenapa saya bilang maaf kata ya, pertanyaanmu bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena saya tidak percaya kalau Allah itu menurunkan Al-Baqarah. Gitu loh. Jadi pertanyaanmu salah. Kenapa Allah menurunkan Al-Baqarah dengan alif lam mim? Loh, memangnya saya percaya kalau Al-Baqarah itu diturunkan Allah? Ini makanya saya bilang nggak nyambung pertanyaanmu dengan saya itu nggak nyambung. Nggak ada kata-kata saya yang tidak bagus, tidak ada. Saya orang yang berpendidikan loh. Kalau berdialog ya, ngapain saya mengungkapkan narasi-narasi yang sifatnya jelek itu nggak bakalan. Itu namanya dialog. Dialog orang yang berpendidikan itu beda. Bilang aja kamu takut, ya kalau kamu tidak mau menguploadkan di YouTube yang saya utuhnya, kamu kirim ke saya. Ya kan, yang utuh. Nah, jangan hasil uploadan kamu, jangan hasil editan kamu. Nah, itu saya kejar lagi itu. Nah, kalau Anda jujur ya, khusus untuk saya. Ya kan, khusus untuk saya. Kirimkan ya dialog tadi malam seutuhnya. Nah, karena tadi malam saya belum pandai itu menggunakan apa namanya JJ screen apa nama itu. Nah, saya lagi belajar ini. Ya, oke. Ya, saya tadi malam memang tidak pandai itu menggunakan screen apa bagaimana itu nggak tahu. Ya kan, Anda sendiri yang mengajarkan saya tentang Skype segala macam itu kan Anda sendiri. Nah, oke, paham. Sekarang saya minta hasil diskusi kita tadi malam seutuhnya ya, jangan ada editan. Kirim apa adanya ke saya saja. Kalau Anda menganggap itu kualitas atau tidak itu urusan Anda. Tetapi yang originalnya wajib Anda kirimkan ke saya. Oke? Anda ngerti hukum kan? Oke, saya tunggu. Bukan nggak nyambung bang, elunya aja yang tolol. Bilang aja kalau nggak tahu, ngaku pakar nggak taunya pakir. Dasar goblok lu, malu-maluin umat Kristen aja lu. Tabloid judo, lu mah bener-bener. Tadi sudah saya katakan, Anda tidak percaya itu bukan urusan saya. Oke, sekarang kan Anda katakan bahwa Anda tidak percaya. Ya, oke. Sekarang Anda katakan bahwa Anda tidak percaya. Oke. Sepakat ya? Nah, sekarang saya ganti pertanyaan saya. Dengar baik-baik ya, saya ganti pertanyaan saya. Kenapa Al-Quran surat Al-Baqarah itu dibuka dengan kalimat alif lam mim? Saya ganti pertanyaan saya. Saya tidak menanyakan kenapa Allah menurunkan, tapi saya menanyakan kenapa Quran surat Al-Baqarah itu dibuka dengan kalimat alif lam mim. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nah, kalau sudah kamu luruskan begini, baru bisa saya jawab. Kalau kamu tanya kenapa Allah menurunkan Al-Baqarah dengan alif lam mim, lo pertanyaanmu salah. Saya tidak percaya kok kalau Al-Baqarah itu diturunkan oleh Allah. Kan nggak bisa saya jawab pertanyaanmu karena pertanyaanmu salah, gitu loh. Nah, sekarang kamu ganti pertanyaanmu, kenapa Al-Baqarah dibuka dengan alif lam mim? Nah, ini baru benar, pertanyaannya benar. Ya kalau karena menurut saya ya karena yang bikin Al-Qur'an begitu. Gitu loh.
Ya karena yang bikin Al-Quran yang bikin itu. Nah sekarang saya tanya sama saya, alif lam mim itu artinya apa? Jungkir balik kamu, muntah darah kamu, jelaskan itu sama saya, nggak bakal mampu kamu. Coba jelaskan apa alif lam mim itu? Pertanyaan saya, mengapa Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah atau membuka Al-Quran surat Al-Baqarah dengan kalimat alif lam mim? Nah, kemudian Anda respon bahwa Anda tidak percaya bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran atau surat Al-Baqarah. Oke, Anda percaya atau tidak, itu bukan urusan saya, itu derita Anda. Anda mau jungkir balik, mau bunuh diri pun itu bukan urusan saya. Mau Anda mati sekalipun bukan urusan saya. Sekarang saya ganti pertanyaan saya. Dengar ya, saya ganti pertanyaan saya. Saya tidak membawa-bawa nama Allah. Sekarang saya ganti pertanyaan saya. Mengapa Quran surat Al-Baqarah itu dibuka dengan kalimat alif lam mim? Anda jelaskan soal ini. Anda kan ngaku pakar Al. Kalau ini hanya anu aja nih, retorika. Saya tadi bertanya, mengapa Allah membuka Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah dengan kalimat alif lam mim? Sudah saya katakan, kenapa dibuka dengan alif lam mim? Ya karena yang bikin Al-Quran begitu, gitu loh. Yang bikin Al-Quran, yang bikin itu. Kenapa? Ya karena nggak ada alasannya. Ya, mau ada alif lam mim, mau ada nggak ada alif lam mim, menurut saya nggak ada bedanya, gitu loh. Sekarang saya tanya sama kamu, alif lam mim apa artinya? Ya, kalau kamu bisa jelaskan sama saya dengan benar alif lam mim itu apa, ya, saya kasih rumah saya kasih kamu, ya, silakan. Iya, terus kenapa? Kenapa harus dibuka dengan kalimat alif lam mim? Kenapa? Alasannya apa? Anak kan katanya memahami Al-Quran dibandingkan umat Islam. Ya kan? Kalau saya, umat Islam yang lain tahu kenapa Quran surat Al-Baqarah dibuka dengan kalimat alif lam mim. Itu kami paham. Kami memahami soal itu. Tapi karena Anda mengklaim bahwa diri Anda lebih memahami Al-Quran dibandingkan umat Islam, sekarang saya mau tagih ucapan Anda, saya mau uji ucapan Anda. Sejauh mana pemahaman Anda tentang Al-Quran? Ngerti nggak? Sekarang saya minta alasannya kenapa Al-Quran surat Al-Baqarah dibuka dengan kalimat alif lam mim. Jawab, Edis. Iya, justru itu saya tanyakan alasannya apa, kenapa? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kenapa yang bikin Al-Quran itu membuka dengan kalimat alif lam mim surat Al-Baqarah? Ngerti nggak nih? Kenapa dan alasannya apa? Silakan. Ya maksudnya saudara Edi Sibalutar, artinya jika kamu paham alif lam mim dijelaskan itu bro maksudnya. Ya, jelaskan itu apa alif lam mim itu maksudnya, udah. Bang Apandi, dia itu sedang memutar-mutar perkataan, ya kan, sambil dia membuka-buka Google itu, mencari jawabannya. Di Google nggak ada itu jawabannya, nggak ada. Kalau abang pengen tahu, nggak ada di Google. Itu yang taunya cuma umat-umat Muslim aja yang tahu. Sok tunggu aja itu. Lagi buka-buka Google dia itu. Alasan Allah surat Al-Baqarah di depannya kalimatnya alif lam mim. Ya sekalian aja tanyain surat Ibrahim alif lam ro. Kan sudah saya bilang sama kamu, itu nggak ada maknanya, nggak ada alasannya, gitu. Ya cuman bikin-bikin aja kok, apa susahnya kok? Namanya juga cuma bikin-bikinan. Sekarang saya tanya sama kamu, apa arti alif lam mim? Coba jawab. Masalahnya Edis itu yang mengaku paham Al-Quran. Paham. Makanya yang tidak paham Al-Quran bertanya kepada Edis. Mampu nggak dia menjawabnya? Aduh. Ini kelompok-kelompok dungu semua ini. Aduh. Ngaku Edis itu mengaku pakar Al-Quran. Tahu pakar? Pakarnya Al-Quran katanya. Nah ditanya nggak bisa jawab. Kok dia yang bertanya? Aduh. Ini dasar dungu. Begini Bang, Edis kan tidak mampu menjawab
Coba abang tanya balik dia tentang agamanya. Saya nggak nanya soal makna, Edis. Jujur, saya nggak mempertanyakan soal makna, ya. Yang saya tanyakan, kenapa alasannya atau kenapa dan mengapa Quran surat Al-Baqarah itu dibuka dengan kalimat alif lam mim. Saya nggak nanya makna alif lam mimnya, karena saya tahu Anda juga nggak bisa jawab pertanyaan alif lam mim. Nah, sekarang saya minta Anda jelaskan mengapa dan kenapa yang membuat Al-Quran itu membuka Quran surat Al-Baqarah dengan kalimat alif lam mim. Silakan jawab. Iya, lalu apa artinya itu, bro, alif lam mim? Itu maksudnya si Bang Edi itu, ya si Bro Edi itu maksudnya. Dia mau tahu arti alif lam mim itu apa. Kan sudah saya jawab. Itu tidak ada maknanya suka-suka yang bikin. Kan udah saya jawab kan? Nah, itu juga nggak ada artinya kok. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, apa arti alif lam mim? Coba jelaskan apa arti alif lam mim. Nah, kalau kamu nggak bisa jelaskan arti alif lam mim, coba jelaskan tung kriung itu apa? Tung kriung. Coba jelaskan sama saya, apa arti tung kriung? Diam kamu ya. Diam kamu. Biarkan Edis yang menjawab sendiri. Ya. Biarkan Edis berpikir sendiri, biarkan Edis membuka Google, YouTube, apa semua. Ya. Disinilah kita lihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Oke? Biarkan mereka itu, oke? Iya, Bang. Dari awal itu udah ketahuan cara dia menghindar pertanyaan dari kaum umat Islam itu seperti apa. Itu sudah dibuktikan secara jelas di grup-grup. Di di grup sebelah, di head to head, saya menanyakan kalau betul-betul dia memahami Al-Quran, dia ahli tafsir, dia lebih memahami Al-Quran dibandingkan umat Islam. Saya mempertanyakan soal Quran surat Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88, soal peristiwa Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus, ya kan? Nah, Nabi Yunus kan ditelan oleh ikan paus nih. Artinya Nabi Yunus masuk dalam perut ikan paus. Nah, itu kalau ketika kita baca di ayat 88, kita baca ayat 88, itu Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Nah, pertanyaan saya ke Edis, kenapa ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, kenapa redaksi ikannya dibuang? Kenapa tidak menggunakan redaksi ikan? Kenapa harus menggunakan kalimat gam? Gam itu kan sesuatu yang pekat, sesuatu yang menyelimuti. Ya kan? Saya mempertanyakan soal itu, kenapa redaksi ikannya dibuang? 3 hari, 4 hari dengan ini nggak jawab sampai sekarang. Itu pertanyaan saya yang pertama itu ke dia. Soal yang kedua, Quran surat Al-Fatihah dan Quran surat Al-Ikhlas. Kenapa Quran surat Al-Ikhlas dan Quran surat Al-Fatihah, kenapa nama surat tersebut nggak tercantum di dalam ayat? Iya kan, Al-Ikhlas kan, kata ikhlas kan nggak ada dalam surat Al-Ikhlas. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Saya minta dia jelasin, nggak jelaskan sampai sekarang. Nah, sekarang dia mengklaim dirinya sebagai ahli tafsir. Saya mempertanyakan soal Quran surat Al-Baqarah ayat 1, kenapa dibuka dengan kalimat alif lam mim? Dia hanya muter-muter. Ya kan? Sampai lo botak, ya sampai lo botak, lo nggak bakalan bisa menjawab, ya kan? Si Edis tuh nggak bakalan bisa menjawab sampai botak begitu, apalagi lo. Nah, makanya dari itu lo jangan ngomong Al-Quran itu jiplakan dari Alkitab atau dari Bible atau dari apa. Coba di Biblemu ada nggak alif lam mim? Sampai botak lu sampai mencet nggak bakalan tahu asal kau tahu ya. So suka sekali kita ini mau masuk, bro, marah ya, biar Jo.
Alif lam mim itu artinya apa? Karena kata Allah itu bukan alif lam mim, tapi alif lam he. Ya, itu yang dipersoalkan. Si Bro Edis itu mau tanya, alif lam mim itu artinya apa? Karena yang sesungguhnya itu yang disebut Allah itu artinya alif lam he bukan mim. Dogol kamu, alif lam he dari mana alif lam he? Kamu dasarnya dari mana coba alif lam he? Surat apa itu alif lam he? Tolol kok sok tahu bahasa Arab. Alif lam he itu dari mana kamu dasarnya? Kamu ngomong itu alif lam he. Maksudnya alif lam he apa coba? Gue tanya sama lo. Saya nggak nanya soal makna. Saya nggak nanya soal makna. Ya, sekali lagi saya nggak mempertanyakan soal makna kalimat alif lam mim. Saya hanya mempertanyakan mengapa Quran surat Al-Baqarah itu dibuka dengan kalimat alif lam mim. Alasannya apa dan kenapa? Ya, kenapa nggak dibuka dengan kalimat yang lain? Kenapa harus dibuka dengan kalimat alif lam mim? Iya kan? Kan mereka punya apa namanya? Punya cara, punya banyak cara, kan banyak kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran kan. Nah, kenapa nggak dibuka dengan kalimat yang lain? Kenapa harus dibuka dengan kalimat alif lam mim? Itu baru satu, Edis. Belum lagi Quran surat Yasin, Quran surat Toha. Anda harus jelasin, Anda harus mempertanggungjawabkan soal argumentasi Anda loh. Anda kan sudah mengklaim dirinya, kami lebih paham. Kalau Anda menanyakan soal kenapa Quran surat Al-Baqarah dibuka dengan kalimat alif lam mim, pertanyaan ini seandainya kalau Anda bertanya ke saya jawab secara lengkap. Bahkan menggunakan hadis-hadis sahih. Bahkan menggunakan sejarah. Kalimat alif lam mim dibuka di Quran surat Al-Baqarah itu berkaitan dengan sejarah. Sejarah kafir-kafir Quraisy waktu itu. Jadi Anda nggak boleh mengatakan bahwa nggak ada maknanya. Itu ada maknanya itu. Sekarang saya tagih argumentasi Anda, saya uji pernyataan Anda. Silakan Anda jawab pertanyaan saya tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Silakan. Jangan dijawab, Bang. Biarkan aja. Kalau toh misalkan dia tidak mengerti apa sih, kita di sini bukan menanyakan makna ya, makna alif lam mim, tapi alasan Allah mencantumkan alif lam mim itu ada di surat Al-Baqarah. Itu alasannya harus ada, ya kan? Kalau maknanya kita tidak menanyakan, cuma si Edis ini salah arti gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi jangan dikasih tahu, jawabannya jangan dikasih tahu. Kita pengen tahu seberapa pakar sih dia untuk membahas alif lam mim, Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Nggak usah dikasih tahu itu, biarin aja. Dalam bahasa Arab itu alif lam he. Dalam bahasa Arab alif lam ha. Ya, lalu itu mim itu merujuk kepada siapa itu mim? Itu merujuk kepada berhala, itu artinya mim. Paham maksudnya? Dodol, tolol. Dalam Al-Quran dari alif lam ha mana kamu ngomong dari Quran alif lam ha? Tolol kok. Kamu kutip dari bahasa Aram yang mana? Emang kamu ngerti bahasa Aram? Coba mana? Kamu alif lam ha itu untuk apa? Surat apa? Coba Quran surat apa? Coba. Bahasa Aram coba. Gue pengen tahu, coba mana. Bahasa Arab Allah itu alif lam ha. Bahasa Arab Allah itu alif lam he. Yang dipertanyakan, yang dipersoalkan ini alif lam mim. Itu apa? Itu maksudnya yang dipersoalkan si Bro Edis itu. Aram, ingat bahasa Aram Allah alif lam he. Bahasa Arab alif lam ha.
Alif lam ha. Ya. Alif lam he itu Aram. Alif lam ha itu Arab. Lalu kenapa Quran menyebutnya alif lam mim? Itu siapa yang dirujuk? Artinya apa? Itu maksudnya. Saya sudah katakan tadi itu tidak ada maknanya. Terus kamu bilang itu ada maknanya. Oke, sekarang kita bertaruh ya. Coba kamu jelaskan kepada saya apa arti alif lam mim itu. Silakan. Siap Bang, siap. Saya hanya mau ingin menguji pemahaman dia tentang Al-Quran aja, karena dia sendiri yang mengklaim dirinya ahli tafsir, lebih memahami Al-Quran dibandingkan umat Islam itu sendiri. Jadi saya hanya mau ingin cari tahu pemahaman dia tentang Al-Quran itu seperti apa, sejauh mana sih dia memahami Al-Quran itu. Justru pihak dari kami itu menanyakan ke Edi, sang pakar Al-Quran. Ternyata jawabannya muter-muter. Kemarin Bang ya, hadis yang Abang share ke saya, ini karena Abang balas voice note dari saya, ini saya ngasih pertanyaan ke Abang nih. Pertanyaan Abang kemarin sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya itu, kenapa undang-undang homoseksual, undang-undang sejenis, pernikahan sejenis itu diresmikan oleh para pendeta dan pastor? Ya, ajaran dari siapa? Silakan Bang. Kalau misalkan Abang perlu bukti, saya share bukti-buktinya, saya share undang-undangnya. Anda ngerti nggak sih? Dengar ya, dengarin ya. Saya itu tidak mempertanyakan soal makna. Saya nggak mempertanyakan soal makna kalimat alif lam mim. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mempertanyakan soal makna dari kalimat alif lam mim. Ngerti nggak sih? Sekarang nggak usah muter-muter, Anda jawab pertanyaan saya aja.